Yo, balik lagi sama gue di channel Bermain dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate info analisa seputaran Zilliqa ya. Jadi memang terakhir kali saya sempat ngebazil juga di update Bitcoin saya mungkin sekitar 5-6 hari yang lalu. Lalu khusus video zilnya itu sekitar semingguan, 2 mingguan yang lalu saya update juga teman-teman mengenai Zilliqa ini. Ya, jadi memang intinya pada video Zilliqa itu untuk bersabar dan jangan FOMO. Apalagi ngeliat dia nge-spike sampai 3 ribuan, ya itu mendekati dengan ATH-nya di tahun 2021. Pesan saya waktu itu cuman jangan FOMO karena memang kita belum lihat adanya pullback ataupun koreksi. Dan ya, koreksinya datang teman-teman akhirnya gitu ya. Udah saya infokan untuk berhati-hati. Karena kenapa? Bisa aja ini kan si Zilliqa ini kalau misalkan kita lihat dari pergerakan sebelumnya nih ya, ini udah cenderung tidur terus ya. Akhirnya menjelang si metapolisnya ini dia ngepam sangat signifikan ya, sampai 200% lebih gitu ya. Ngepamnya gila-gilaan. Ya bisa aja memang sengaja dipam untuk istilahnya memancing orang atau benar-benar menimbulkan hype untuk si metapolis itu tersebut. Cuman di sisi lain yang harus kita perhatikan ya, ketika memang harga dari segi proyeknya itu kan masih sangat-sangat baru dan belum teruji apakah mampu bertahan dan lain sebagainya. Ya, jadi itu pertimbangan lain. Kemudian kita belum lihat adanya koreksi yang lumayan, jadi yang ngeri-ngeri sedap. Lebih baik bersabar aja dulu, and then benar koreksinya datang gitu, daripada kita maksain ya terus ngarep dia naik ngepam terus ya, entah sampai setengah dolar atau malah $1 tanpa adanya koreksi, itu yang berbahaya. So ini adalah daily time frame-nya ya. Memang waktu itu saya sudah sampaikan secara daily karena price action dia ya dengan EMA 34 dan 55 ini udah terpaut cukup jauh. Jadi soon or later-nya kita akan mendapati dia setidaknya mendekati atau bahkan visit testing terhadap EMA 34 dan 55 yang dilambangkan dengan garis warna merah dan biru ini. Ya, dan juga pas banget waktu itu malah di hari H-nya ya dia malah drop, teman-teman. Ya, hari H terus lewat dikit makin drop sampai sekarang ini, ya. Oke. Jadi kemudian kalau misalkan nih ya, dari kita ambil dari swing low-nya aja nih ya. Swing low kalau berdasarkan daily time frame ke swing high-nya dia, so memang kita sudah istilahnya jeblos gitu ya. Terbreakdown dari retracement 0,5 atau Fibo 50%-nya di sekitar 0,133 dolarnya. And then potentially next lagi ya di sekitaran retracement 0,6 atau sekitar 0,111 dolar. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan karena memang sekarang ini potensinya dia lagi testing nih di area ini, teman-teman. Sebentar saya tandain nih ya. Sebelumnya ya secara daily ini kelihatan jelas banget ini menjadi area resisten. Akhirnya udah di breakout ya, udah di flip jadi support, teman-teman. Ya di sekitar area 0,121 dolar ini. Kalau misalkan dia breakdown dari sana, ya potensinya kita lihat dia ngejar ke retracement 0,6-nya ya, sekitaran 0,11 dolar. Lebih bawah lagi di mana, bro? Lebih bawah lagi setelah nge-spike, kemudian koreksi sideways sejenak, lanjut lagi ya. Itu di sekitaran 0,097 dolar. Di situ juga akan dihampiri ya atau udah mendekati dengan EMA 34 ya nih, atau garis warna birunya. Nah, jadi ini adalah next target ketika memang beberapa support tadi itu nggak mampu ditahan oleh Zilliqa, khususnya buying powernya nggak ada di situ, nggak ada yang nahan ya, harganya terus perlahan turun. Bisa diperhatikan sekali lagi untuk next area ini. Jadi memang kita harus lihat dulu di kisaran area berapa adanya reaksi dari buyer masuk kembali ke Zilliqa untuk dia bisa lanjut naik lagi atau mempertahankan bullish momentumnya sebelum adanya pemantulan yang lumayan, atau setidaknya kita bisa lihat harganya udah sideways ya. Berarti kalau misalkan harganya sideways, pertanda apa? Berarti pertanda dari seller pressure-nya aja sudah mengalami pelemahan. So seperti ini kurang lebih ya. Ini turun ya, kemudian ini masih lanjut turun, and then kalau misalkan kita lihat sekarang ini mulai sideways ya, berarti memang tekanan dari si seller sudah jauh berkurang gitu sampai dia mampu sideways. Nah, kita lihat nanti apakah ada beberapa seperti bullish candle atau pattern yang bullish untuk mengindikasikan si Zilliqa ini siap lanjut naik lagi. Kurang lebih seperti itu gambarannya, atau bahkan ngejar ke highest point sebelumnya
Kalau mampu break ya OTW ke ATH sebelumnya. Kurang lebih seperti itu dulu yang saya infokan secara daily. Nah, ini secara 4 jamnya waktu itu sudah saya infokan ya. Saya ambil dari waktu dia sideway di sini, teman-teman ya. Waktu dia sideway di sini, kemudian di swing high-nya. So, kita mendapati 3 golden ratio seperti retracement 0,3, 0,5 dan 0,6. Dan semuanya udah terbreakdown ya oleh Zilliqa ini. So, memang ini adalah indikasi yang kurang bagus sebenarnya, dan juga secara time frame 4 jam ini dia udah breakdown juga terhadap EMA 34 dan 55-nya atau garis warna merah dan biru ini. Jadi memang kita bisa lihat buyer belum masuk kembali di Zilliqa ini. So memang potentially ya secara time frame 4 jam sendiri memang masih ada kecenderungan untuk jangka pendeknya Zilliqa kalau misalkan dia testing lagi nih terhadap EMA 34 dan 55-nya. Kalau misalkan istilahnya kejedot lagi ya, kemudian seller masuk lagi, bisa aja dia terpressure ke key support dan resistance area sebelumnya atau area waktu dia sideway ini. Itu di sekitaran 0,1 atau sekitar 0,099 dolar. Nah, itu yang harus diperhatikan sekali lagi sama teman-teman ya. Nah, baru nanti dilihat ketika dia koreksi ke situ, lihat lagi nih. Apakah masih terus melemah atau malah di situ ada buying power yang sudah masuk. Ya, jadi sekali lagi ini perlu sekali diperhatikan karena memang kita semua tahu ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu, saya mau menginfokan juga. Karakteristik Zilliqa ini cenderung istilahnya apa ya? Salah satu koin yang price actionnya itu cenderung loyo gitu loh. Nggak bandel seperti beberapa koin lainnya gitu ya. Apalagi kalau misalkan Bitcoinnya lagi koreksi, ya Zilliqa cenderung ikut arus aja gitu ya. Bener-bener jarang banget ngelihat si Zilliqa ini bisa ngelawan arus, itu jarang sekali gitu ya. Dan memang dia perlahan turun, sideway perlahan turun, sideway perlahan turun, sideway ya. Jadi karakteristik Zilliqa seperti itu, makanya harus ekstra hati-hati kalau misalkan teman-teman yang bermain di Zilliqa ini ya. Kurang lebih seperti itulah yang pengen saya sharingkan. Jadi memang balik lagi di level area ini adalah area yang sangat-sangat penting di sekitaran 0,096 sampai 0,1 dolar itu range ataupun next support yang benar-benar harus dijaga oleh Zilliqa. Kalau misalkan area itu aja nggak mampu dijaga, ya potensi dia balik lagi ke alamnya sebelumnya gitu ya, teman-teman ya. Jadi bersabar aja dulu lah untuk Zilliqa ini ya. Next, ini adalah time frame 1 jam secara overallnya ya, biar kelihatan lebih jelas. Dia bermain di sebuah channel ya. Bagian atas untuk trend resistannya, and then bawah untuk supportnya ini masih dia bermain di dalam channelnya. Dan sekarang ini berusaha secara time frame 1 jam berusaha untuk di breakout. Nah, di situ juga ada EMA 34 dan 55 yang berfungsi sebagai resisten juga. Nah, apakah kali ini dia mampu break? Kalau nggak mampu break ya dia bakalan masuk lagi, drop lagi teman ke dalam channelnya. Tapi kalau misalkan sekarang ini dia mampu break, ya next target di kisaran berapa gitu kan, biasanya nanyanya kayak next terdekat teman-teman ya, terdekat kalau dia mampu break dulu ya terhadap EMA 34 dan 55-nya. Itu di sekitaran 0,133 dolar. Next lagi di kisaran berapa di sini? Ya, 0,142 dolar. Nah, jadi ini untuk dua target resisten dulu terdekat untuk si Zilliqa. Mampu nggak nih dia untuk ngebreak beberapa resisten ini atau setidaknya testing. Ya, kalau misalkan dia testing di EMA 34 dan 55-nya yang udah kejedot, ya udah koreksi lagi ke support yang sekarang nih. Di sekitaran 0,12 dolar teman-teman ya. Jadi ini bisa diperhatikan dulu untuk dua target resistennya ya, yang tadi sudah saya infokan. And then ini adalah support terdekatnya dia yang sebelumnya ya mampu menahan dari laju penurunannya atau koreksinya si Zilliqa secara keseluruhan ya. Jadi bisa diperhatikan dulu. Dan kalau misalkan sekilas kita lihat juga di sini adanya potensi untuk dia terbentuk yang namanya double bottom, di bottom 1 and then bottom 2 ya. Jadi kurang lebihnya ada potensi seperti itu. Tapi disclaimernya kalau balik lagi nih di area sini aja dia going up terus kejedot ya, dia bisa koreksi ke bawah lagi ya pastinya, atau malah lebih deep lagi koreksinya. Ya, itu yang harus diwaspadai ya untuk si Zilliqa ini ya. Jadi itu aja teman-teman informasi untuk Zilliqa, seputar Zilliqa untuk time frame 1 jam, 4 jam dan dailynya. Ya, bisa diperhatikan sekali lagi untuk beberapa area support and resistance terdekatnya ya. Jadi jangan terlalu terburu-buru di Zilliqa ini. Perlu melihat ya, pokoknya intinya benar-benar hati-hati lah di Zilliqa ini ya. Kalau misalkan
dari karakteristik price action sebelumnya juga kita udah lihat ya, ini cenderung turun, sideway naik dikit, turun lagi sideway, turun lagi sideway, turun lagi sideway gitu, teman-teman. Ya, jadi itu aja sih pesan dari saya. Semoga bisa lebih berhati-hati. Kalian bisa analisa dulu sebelum make decision atas transaksi kalian di Zilliqa. Itu aja, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.